Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast yang alhamdulillah nih kita makin lama makin meriah, yaitu di Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Nah, kali ini bertemu lagi bersama saya Asya dan tentunya bersama rekan saya Imam di podcast yang spesial. Teman-teman mungkin bisa dilihat dari atribut yang Betul sudah banget. Asya kenakan ya. Dan juga little bit dekorasi Dirgahayu Republik Indonesia. I love Indonesia pasti. Ini kita sedang membahas tentang podcast kemerdekaan. Betul banget Asya. Mungkin kita kasih dulu slogan-slogan kemerdekaan biar makin semangat Asya. Betul Boleh sekali. ya? Oke. Oke, Boleh. mungkin dari aku dulu ya Kak Imam ya. Boleh Asya? Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Wih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Wih, mantap. Jadi itu tadi tema official dari pemerintah Indonesia ya Kak. Betul sekali Untuk Asya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Kalau untuk Betul. podcast kita kali ini temanya apa nih Kak Imam? Nah, temanya juga masih relate banget Asya dan juga bagus banget, yaitu memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di era Gen Z dan kekinian. Wow, pastinya kita akan membahas ya secara komprehensif Betul. tentang kemerdekaan Indonesia dan juga refleksi kemerdekaan. Betul, langsung nggak Asya. sabar, langsung ngobrol-ngobrol, sapa-sapa kabarnya bagaimana untuk tamu-tamu podcast Sahabat Bicara pada kali ini. Langsung dari Umi Tuti. Umi, bagaimana kabarnya Umi? Masih semangat terus ya, Mi? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa dan tetap semangat. Wah, Tetap tetap semangat. semangat Umi. Mantap sekali. Langsung terenergize. Yang selanjutnya nih Bapak Hikam, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Semangat ya untuk kemerdekaan Indonesia. Selalu ke-77. semangat. Selalu semangat. Ya walaupun generasi kolonial tetap semangat. Doesn't matter lah ya kan. Lupa ya. Semangatnya semangat muda sih. Betul. Juga kita juga sapa juga nih yang generasi kita banget nih sih, Gen Z, yaitu ada Perina Melia. Bagaimana kabarnya? Baik, terima Oke. kasih. Baik ya, jauh-jauh ya Alhamdulillah. tadi ke sini. Iya jauh, macet ya. Itu representasi semangat Gen Z Kak. Betul. Jauh macet tapi tetap gas. Tetap gas ya, gaspol. Mungkin apa ya? Kan kita kan langsung ngobrolin soal kemerdekaan Republik Indonesia. Aku sendiri nih, Umi, Bapak dan Perina, kalau dengar kata kemerdekaan Republik Indonesia, yang dibayangkan aku pertama nih pas masih kecil adalah makan kerupuk, panjat pinang, ya kan? Kalau Umi sendiri nih, kira-kira kemerdekaan zaman Umi 17 Agustus tuh euforianya seperti apa Umi? Zaman Umi, zaman jadul nih. Boleh cerita Iya. Mi, biar kita tahu gitu Mi. Kalau zaman dulu, Umi ini kan memang asli dari Jawa Timur Malang. Mm-mm. Kalau kemerdekaan biasanya kita itu sangat-sangat euforia, seneng banget karena di tanggal 17 Agustus itu semua karnaval dari mulai anak-anaknya sampai orang tuanya, terus Betul. semua musik atau kesenian tradisional itu keluar semuanya. Wah. Wah, karnaval kita. Dan itu Karnavalan. ditunggu-tunggu banget, seolah-olah Betul. kita bahagia itu nggak bisa habis. Gak habis-habis. Jadi rasanya pengen 17-an terus boleh gak ya? Itu dia. Biar karnavalan terus ya Mi. Aku baru mau ngomong kayak gitu. Seperti itu. Beneran. Betul. Berarti di zaman dulu karnaval sudah ada ya Ibu ya? Sudah ada. Nah, justru kalau sekarang ini karnaval palingan hanya beberapa budaya saja yang ditampilkan gitu. Mungkin pilihan-pilihan. Kalau dulu itu secara keseluruhan. Di satu dusun, di satu kecamatan, di situ ada kesenian apa, semua keluar, walaupun sekecil-kecilnya. Jadi tanpa pandang bulu. Ayo semua bersama-sama bahagia. Asik, Wah. tepuk tangan dulu dong. Bahagia Semangatnya. 17-an. Nah tadi Luar kalau biasa. Ibu Umi karnaval, kesenian tradisional, Kesenian. apa sih kok tentang Pak Hikam sendiri nih? Asli dari mana? Kegiatan 17-annya seperti mana? Identiknya gimana? Penasaran kita nih Pak. Ya kalau saya punya latar belakang di pondok pesantren dan juga di kampung. Pondok pesantren saya sampai sekarang itu masih ada. Walaupun kecil dan tidak ada di dalam peta Google manapun. Cuma kegiatannya bisa dilihat di podcastnya dan lain-lain. Nah, saya lahir di environment seperti itu. Jadi bagi kami 17 Agustus itu kesempatan yang luar biasa. Karena orang kampung itu kalau ada kegiatan yang berwarna-warni dan berhari-hari, itu tidak banyak. Salah satunya ya memperingati 17 Agustus.
mulai dari lomba ya di sekolah dan di madrasah. Kemudian yang tadi disebut Bu Umi tadi karnaval. Kemudian yang jelas pasti ada pementasan wayang kulit. Oh, itu bagi orang kampung seperti saya itu something itu luar biasa. Kemudian ceramah. Dan jadi kalau tadi ditanyakan apa yang pertama saya muncul di dalam kepala saya, 17 Agustus bagi generasi kolonial seperti saya itu waktu di kampung ya, artinya sama dengan pesta. Ya, jadi kita tentu ya mungkin diajari tentang perjuangan, tentang kepahlawanan, para alim ulama, para ya tokoh-tokoh kita. Tapi dalam benak anak kecil ini adalah pesta karena berhari-hari lebih dari seminggu pasti isinya itu cuma gembira, makan-makan, pesta dan lain sebagainya. Itu Mbak. Begitu senang, euforianya sangat terasa ya. Wayang kulit sendiri sih kalau di zaman aku udah kayaknya agak jarang ya kayak. Tapi tetap pesta kemerdekaan itu euforianya nggak akan pernah mati. Betul. Ya. Nah kalau buat Perina sendiri gimana nih? Selama ini 17 Agustusannya beda nggak sama Umi Tuti atau Bapak Hikam? Oh, udah pasti beda ya Pak Bu. Kalau kita sebagai Gen Z identik banget yang namanya 17 Agustusan itu upacara. Upacara itu udah yang kayak ritual banget sih buat kita Kak. Karena selesai upacara pasti ada lomba-lombanya tuh, lomba-lomba 17 Agustusan yang dibuat oleh mau OSIS, mau BEM ataupun ya pengurus kampus lah, organisasi kampus itu ngadain kegiatan yang menunjukkan memperlihatkan nilai-nilai semangat juang pahlawan kita dulu dengan cara yang fun gitu. Nice. Agak relate ya Kak sama kita. Betul banget. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Kak Imam. Tadi Bapak Ibu kita sudah tahu bahwa tema tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu yang ke-77. Nah, saya sendiri nih, kita semua penasaran sih bagaimana cara Bapak Ibu dan juga Perina nih memaknai tema kita pada tahun ini. Mungkin dari Bapak Hikam dulu silakan. Ya kalau saya mendengar tema seperti itu tampaknya ini sangat ada kaitannya dengan kondisi kita sebagai umat manusia secara global maupun sebagai bangsa. Secara global kita kan mengalami pandemi, krisis pandemi sejak 2020 awal ya. Sehingga itu mempengaruhi secara multidimensional, termasuk ekonomi, termasuk juga kesejahteraan, dan tentu saja adalah pembangunan dari bangsa kita. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa 17 Agustus ini menjadi semacam momen untuk segera kita melakukan pemulihan secara multidimensional lagi, termasuk di dalam kehidupan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kehidupan berbangsa. Nah, oleh karena itu tadi yang kedua adalah supaya pemulihan ini cepat. Nah, karena cepat, maka tentu ini tidak bisa hanya parsial. Tentu harus semua kelompok, semua komponen bangsa yang muda, yang kolonial, yang Gen Z itu mendorong dan maju bersama secara cepat. Sehingga kemudian 17 Agustus ini yang ke-77 ini kemerdekaan hari kemerdekaan yang kita peringati saat ini menjadi momentum yang akan bisa mendorong kita untuk memulihkan dan mempercepat kemajuan kita sebagai anak bangsa dan sebagai bagian dari umat manusia. Amin. Gitu. Amin. Betul sekali, multidimensional dari semua pihak ya. Betul. Bapak ya, nggak cuma anak muda, semuanya harus berkontribusi. Betul banget. Dan Umi juga selalu salah satunya Umi nih yang menginspirasi saya gitu ya. Semangatnya terus mensosialisasikan semangat untuk anak-anak muda untuk terus bergerak bagi Indonesia, salah satunya melalui sampah. Melalui peduli dengan lingkungan. Gimana Umi sendiri memaknai kemerdekaan Republik Indonesia biar energi Umi bisa tersebarkan ke banyak generasi muda? Gitu. Umi sendiri sebagai praktisi lingkungan, kita tidak muluk-muluk. Yang sederhana saja. Sebenarnya kalau dibilang kita merdeka buat Umi belum secara sepenuhnya, karena masih banyak sekali
Dari mulai program, aturan peraturan yang memang ada di negara kita ini yang belum secara keseluruhan terjangkau gitu intinya. Nah, tapi semua itu tidak menyurutkan semangat kami para pejuang lingkungan ini untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kita. Disinilah memang supaya tadi bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. pulih lebih cepat. Nah, Wow. di sini kita harus bahu-membahu, kita tidak harus bergerak itu selalu duit-duit, tapi do it, lakukan, it. kerjakan, laksanakan. Segala sesuatu kalau kita bersama-sama bergerak, insya Allah energi positif akan menyatu yang akan mempercepat pulihnya. Dan juga kemerdekaan. jadi bangkit lebih kuat lagi. Harus Wow. bangkit lebih kuat karena kebersamaan itu tadi, nak, tidak muluk sederhana, tapi insya Allah kalau kita kumpulkan energi positif itu dengan kesederhanaannya akan menjadi pusat energi yang kuat dan sangat kuat untuk pulih lebih cepat dan lebih kuat. Wah, semangatnya udah Betul. sampai Kak. Udah sampai merangkul dan do it ya. Do it. Lakuin sama-sama kita ya kan demi Benar. Indonesia. Dan sangat relate bahwa kalau ketika menyalurkan energinya semuanya juga dapat, begitupun dengan energi kemerdekaan kita nih. Betul. 77. Tadi sudah dari Bapak Hikam dan juga Ibu dari Umi Tuti Tuti. ya. Nah, buat Pirna sendiri yang sekarang masih mahasiswa nih Kak Betul. Imam. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat nih. Kamu gimana sih? Kemarin kan pandemi 2 tahun mungkin sekolahnya lagi online, tidak maksimal segalanya. Ada perubahan yang cukup signifikan ya. Menurut kamu memaknai tema ini sendiri bagaimana, Perina? Oke, mungkin benar dengan yang dibilang Pak Hikam ya, ini related dengan COVID-19, pandemi, di mana bisa dibilang bangsa kita ada di kondisi yang ketika itu beberapa waktu lalu itu terpuruk. Dan kita percaya bahwa keterpurukan ini bisa bikin kita itu bangkit lebih kuat. Kita itu bisa menghasilkan sesuatu, melakukan sesuatu yang lebih gimana ya bilangnya, keterpurukan ini dijadikan sebagai fondasi untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dan lebih kuat di kemudian hari. Betul Gitu. sekali. Nice. Nice. Betul. Jadi itulah tadi ya, narasumber kita memaknai tema Betul. kita, tema 77 tahun Indonesia nih Kak. Betul. Dan aku juga kepo juga nih Syah. Kayak pengen tahu kan apa sih intinya anak-anak muda ini kan sebagai generasi penerus Indonesia ya kan, Betul. penerus bangsa. Menurut Pak Hikam sendiri nih Bapak, Hmm. kira-kira Bapak melihat anak-anak muda zaman sekarang tuh seperti apa? Apakah Bapak melihat ada penurunan kualitas atau erosi yang istilahnya patriotismenya kayaknya lebih menurun dari tahun-tahun sebelumnya atau zaman Pak Hikam, atau Bapak melihatnya wah ternyata anak-anak muda zaman sekarang luar biasa, penuh inovatif atau seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau saya selalu melihat dari pengalaman sendiri sebagai sebagai benchmark yang lebih mudah ya. Ya, walaupun bisa dibandingkan dengan penelitian atau apapun, tapi saya ingin mencoba kali ini untuk melihat dari sisi kepengalaman saya sebagai seorang pengajar ya yang sudah 10 tahun lebih mengajar di Presiden University. Kalau menurut saya kualitas mahasiswa itu semakin tahun semakin bagus. Benchmarknya apa? Yang saya pakai sederhana saja. Kemampuan mahasiswa yang masuk di Presiden University kira-kira mulai tahun saya masuk itu tahun 2009 ya. Dalam berbahasa Inggris itu unbelievable dalam pengertian peningkatannya. Saya dulu waktu pertama mengajar di Presiden Uni itu sangat kesulitan bagaimana untuk mengajar bahasa Inggris dengan mahasiswa-mahasiswa yang tingkat freshman. Sekarang 10 tahun kemudian saya hampir tidak menemui kesulitan apapun. Ya tentu ada mahasiswa yang mungkin dari daerah atau bagaimana agak kesulitan, tapi more or less sekarang itu kualitas mereka berbahasa itu sudah bisa katakanlah dianggap sebagai mumpuni ya. Sehingga untuk menambah lagi itu mengajak mereka membaca buku berbahasa Inggris itu tidak terlalu susah. Kemudian juga kalau saya lihat kemampuan mereka menulis. Karena menulis itu adalah satu kunci bagi kemampuan seorang mahasiswa untuk masuk ke depan itu dilihat dari bagaimana dia menulis. Menulis juga demikian. Mungkin karena mahasiswa sekarang atau generasi sekarang itu sudah punya akses informasi yang luar biasa ya.
artinya bisa melakukan riset sendiri kemana-mana melalui medsos. Mereka di dalam menulis juga tidak terlalu banyak yang harus saya beresi dalam pengertian sistematika dan lain-lain. Itu memang betul karena mereka mahasiswa ya. Tapi kemampuan mereka mengekspresikan itu dalam bahasa Inggris tentu saja itu jauh lebih bagus dari 9 atau 10 tahun yang lalu. Nah ini kalau saya melihat mungkin saya agak bias ya. Saya kok optimis gitu ya melihat anak-anak muda kemampuannya. Nah persoalannya mungkin ada di bagian lain. Misalnya di dalam tingkat kepedulian mereka terhadap kehidupan berbangsa, terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini termasuk ya katakanlah masalah lingkungan, masalah kedisiplinan dan lain sebagainya. Tentu itu memerlukan ya upaya terus-menerus. Tetapi basis saya kalau melihat dari kemampuan mahasiswa saya ya, itu saya mohon maaf saya ini optimis terhadap kemampuan anak-anak muda zaman sekarang dan mereka mempunyai kapasitas yang lebih mudah untuk ditingkatkan begitu dengan kondisi sekarang. Wah, jadi semangat saya. Jadi semangat, benar banget. Berarti untuk Bapak Ikam sendiri optimis ya. Optimis. Dari berkaca dengan murid-murid yang diajarkan sekarang. Tapi tidak berarti lebih mudah loh Mbak. Betul. Iya. Justru kemampuan mahasiswa sekarang untuk mengelak dan mencari alasan juga jago-jago mereka itu. Itu sih yang menurut aku interesting ya. Karena menurut Bapak Ikam tadi semakin maju nih negara kita dan juga banyaknya anak muda yang lebih jago juga dengan globalisasi juga tentunya. Nah, menurut Ibu Umi sendiri, apakah itu mengurangi misalnya rasa nasionalisme anak muda mungkin, atau bagaimana mereka tetap terpapar nih tentang dunia luar, bahasa Inggris lebih jago, tapi tetap harus peduli Indonesia merah putih tetap di hati. Menurut Ibu bagaimana? Ya, memang harus seperti itu. Mau banyaknya pengaruh budaya luar negeri, tetap harus kita utamakan adalah budaya nasional kita, yaitu Indonesia. Betul. Itu yang paling utama. Sekarang kan banyak sekali ya sayang pengaruh-pengaruh budaya luar negeri yang masuk. Contohnya macam-macam deh, ada TikTok, ada apa dan sebagainya. Boleh mengikuti, tapi adat ketimuran tetap harus kita jaga. Karena dimanapun kita berada, di dunia manapun kita berada, Indonesia yang sungguh-sungguhnya dari dulu hingga kini tetap menjadi andalan para di luar negeri. Contohnya seperti apa? Masyarakat Indonesia itu adat ketimurannya sangat luar biasa. Jadi kemanapun, dimanapun mereka selalu diberi prioritas dalam penanganan santunnya, tutur bahasanya, seperti itu. Nah harapan Umi untuk anak-anak muda sekarang juga seperti itu. Anda boleh mau mengekspresikan Anda sesuai dengan mengikuti zaman, mengikuti zaman, tapi Anda tidak boleh lupa bahwa Anda adalah Indonesia. Betul sekali. Itu yang paling harus benar-benar ditanamkan di jiwa kita. Jangan sampai kita lupa. Saat kita akan melangkah keluar dari Indonesia, kita harus tetap membawa bahwa saya Indonesia. Harus, maupun dia menetap di mana, saya adalah Indonesia. Betul sekali. Ngelihat semangatnya dari Pak Hikam dan juga Umi Tuti sendiri langsung menggebu-gebu saya, Asya. Dan mungkin kita langsung aja juga tanya dari Perina nih. Perina, ya kan, sebagai anak mudanya muda langsung. Gen Z, ya kan. Heeh. Perina gimana nih melihat istilah nasionalisme anak muda zaman sekarang, atau cara gimana sih menurut Perina biar anak muda bisa menumbuhkan patriotismenya ataupun bakti negeri dengan hal-hal kecil deh misalnya. Mungkin Perina bisa ngasih perspektifnya. Oke, mungkin kalau terkait nasionalisme atau patriotisme, mungkin untuk di generasi kita itu ada pergeseran gitu. Cara kita untuk menunjukkan nasionalisme itu berbeda dengan zaman generasi-generasi sebelumnya. Karena kita juga sadar ada perkembangan teknologi di mana ya kita nggak bisa nih cuman pakai cara yang sama terus-terusan seperti generasi-generasi sebelumnya. Ada cara-cara yang acara-acara baru yang harus kita kembangkan, yang harus kita inovasikan ya melalui teknologi itu untuk menunjukkan nasionalisme. Jadi ada perubahan cara yang bikin mungkin kelihatannya kita kurang nasionalisme nih lama-kelamaan gitu. Padahal sebenarnya
hanya caranya yang berbeda atau Betul. hanya channelnya aja yang berbeda Betul, gitu. betul, Itu betul. sih. Bener sih, Oke, setuju. Karena betul. sekarang Kak, kalau di TikTok itu ya, tadi kan Ibu Umi Tuti sudah sempat nyinggung dengan TikTok nih. Karena mau 17 Agustus tuh ada namanya tren FYP for you page, video-video kita make up muka jadi Indonesia. Habis itu salah satu contoh anak-anak muda berpartisipasi nih dalam kemerdekaan yang mungkin di zaman-zaman dulu nih belum ada ya Bu ya. TikTok sama Gak ada handphone ya Pak ya. Atau bisa dibilang sama Perina tadi juga, anak muda bisa lakukan hal dari kecil ya Asya. Mungkin kayak gak ngirim ujaran kebencian ya. Betul. Untuk kayak salam toleransinya juga harus kembangkan di dunia internet misalnya ya kan. Betul. Toleransi terhadap perbedaan agama dan lain-lainnya. Oke. Betul. Tapi kalau saya boleh agak interject ya, Iya, Iya, boleh, silakan. silakan. memang menanamkan nasionalisme itu bermacam-macam caranya dan tidak ada yang lebih unggul atau yang lebih bagus atau dari satu yang lain. Pasti punya semacam model. Nah, saya sendiri karena saya ini juga bagaimanapun juga orang tua ya. Walaupun anak saya cuma satu, perempuan semua lagi kan. Tapi saya juga menginginkan anak saya itu tetap konsisten seperti insya Allah bapaknya gitu dalam soal nasionalisme. Oleh karena itu sejak anak itu kecil, itu pendidikan tentang kebangsaan itu menjadi termasuk prioritas. Sehingga ketika dia sudah besar dan sudah sukses di dalam pengertian pendidikan, ya dia juga tetap akan mencintai negaranya. Walaupun anak saya itu, anak perempuan saya itu sejak lulus SMP, dia pergi ke Amerika Serikat untuk sekolah. Mulai dari SMA, S1, S2, dan sekarang sudah selesai S3 dan bekerja. Tetapi ketika selesai S3, dia lebih baik pulang di Indonesia untuk bekerja. Ya, saya tidak menyuruh, tetapi itu pikiran dia sendiri bahwa sebaik apapun dia di luar negeri lebih baik akan tetap berguna untuk Indonesia. Padahal kalau dilihat dari disiplin sekolahnya anak saya itu juga sekolah yang di dalam advanced science, di dalam stem cell yang sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu keilmuan yang sangat dicari. Tetapi dia lebih baik dia kembali dan bekerja di Indonesia. Saya pun punya prinsip begitu. Saya waktu masih di Amerika juga ketika ditanya, kamu di sini aja, ngapain kamu pulang di negara kamu? Saya bilang, sebaik apapun saya di Amerika, akan tetap kalah dengan Anda yang kulit putih, tapi sejelek apapun saya di negara saya sendiri, masih akan mempunyai kemungkinan menjadi yang terbaik atau salah satu yang terbaik. Dan itu artinya apa? Artinya adalah bagaimana mendidik nasionalisme untuk mencintai dari negara itu sendiri walaupun kita mempunyai kapasitas. Dan itu saya pakai untuk mendidik anak saya walaupun dia mulai kecil, mulai SMP itu pergi ke luar negeri. Tidak ada pengaruh bahwa kemudian kalau gitu lebih mencintai Amerika dan lain sebagainya. Enggak ada itu. Karena apa? Pendidikan. Nah, metode saya mungkin dianggap oleh sebagian orang tua agak ekstrim. Banyak yang tanya, kok Ibu dan Bapak Hikam itu kok rela ya anaknya mulai SMP, lulus SMP sudah jalan sendiri. Ya rela, kenapa? Karena kultur pesantren itu ya begitu. Kalau anak sudah bisa belajar, pasti akan dilepas untuk belajar ke pesantren lain. Bedanya cuma saya ini bukan di Indonesia, cuma di luar. Tapi zaman sekarang itu tiap hari sejak dia SMA. Saya bisa berhubungan dengan tiap hari. Melihat lewat Skype, sama aja saya bisa mengontrol. Tetapi kalau jiwa nasionalisme tidak bisa hanya dikontrol begitu. Harus ditanamkan setiap hari. Mencintai Indonesia itu di atas apapun. Karena Indonesia masih butuh kamu, masih membutuhkan anakmu. Bukan kemudian karena kita hebat, kemudian malah diserahkan kepada orang lain. Betul sekali. Itu cara saya loh. Tapi saya tidak mau ini kemudian dianggap soal yang terbaik sebagai cara. Enggak, ada cara-cara yang lain. Setuju sebenarnya Bapak bahwa memang itu harus ditanam dan tumbuh dari diri sendiri. Jadi mau seberapa kita di luar negeri, apapun itu, kata Umi itu tadi selalu ingat di Indonesia. Dan mungkin salah satu cara yang diimplementasikan oleh Pak Hikam, Pak Imam. Betul, dari keluarga kecilnya Betul. dulu nasionalismenya dibangun ya Pak, ya kan, baru nanti bakalan
berimpact besar ke yang lainnya. Agak kepo juga nih ke Umi Tuti mungkin. Mm-mm. Apakah Umi memiliki metode yang sama mungkin kepada anak ataupun di mahasiswa-mahasiswa di kampus sendiri? Bagaimana cara Umi nih tetap memberikan semangat Indonesia untuk isi. bahwa di hati harus merah putih kayak gitu tuh, Umi ada metode-metode khusus sendiri nggak? Untuk metode-metode itu kayaknya lebih cerdas anak-anak sekarang ya. Atau mungkin mau KKN Umi, soal Nah, KKN. kalau untuk Umi sendiri, Umi ini memang bicara kurang, tapi tangan sama kaki nggak bisa diam. Jadi kita kebanyakan bersuara itu dengan gerak nyata. Apapun kita realisasikan di lapangan bersama masyarakat. Nah, salah satunya Indonesia itu sangat kental dengan jiwa kebersamaannya. Gih, Pak, kalau boleh dibilang kebersamaannya, kerukunannya itu juga kan salah satu ciri khas Indonesia banget gitu loh. Nah, di sini banyak cara untuk kita menanamkan kebangsaan kita, mencintai tanah air. Salah satu contohnya Umi ini kan praktisi lingkungan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Betul. Di sini bagaimana cara kita mengekspresikan diri mencintai tanah tumpah darah kita? Ya dengan cara bagaimana kita bisa tetap menjaga lingkungan bumi yang kita pijak ini tetap lestari dengan cara yang sangat sederhana sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya mereka sendiri tanpa harus dibuat-buat, tanpa harus dicari yang tidak harus dicari. Sederhana saja bersama-sama. Begitu sih Nak. Lebih banyak kita gerak nyata, karya nyata. Saat nanti ada pertanyaan kita sering memancing untuk supaya ada pertanyaan, Umi kenapa ini harus seperti ini? Kan kita sudah, ini kita pengelolaan lingkungan ya, kita sudah bayar iuran RT, iuran RW dan sebagainya, kan udah tinggal diambil. Oh tidak seperti itu. Karena itu bukan namanya kita tanggung jawab, kita memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Alangkah baiknya kalau segala sesuatu itu kita tangani dengan sendirinya, kalau bisa tuntas di rumah kita, baru itu satu bukti kita mencintai lingkungan. Wah, Betul banget Umi. betul banget Umi. Berarti sesuai sama passion kita masing-masing ya Umi ya. Betul. Mungkin kalau Bapak kamu di politik, di isu politik nasional, di sebelah situ kita bisa belajar, bisa mengimplementasikan semangatnya. Di lingkungan juga tetap di lingkungan. Betul. Di mahasiswa juga semangat kepemudaan. Betul. Kita dengar juga dong versinya Perina Betul. sendiri bagaimana nih. Mungkin ada gimana nih Perina biar sebagai kita generasi Gen Z ya kan, pasti kan kita ada ke distrik tuh yakin lah ya, karena kan kita globalisasi cukup internet dan lain masuk ya kan. Gimana biar kita tetap kekehkan diri kita untuk tetap positif terhadap diri sendiri, berguna bagi bangsa ataupun lingkungan terkecil kita deh, teman-teman sendiri. Bagaimana Perina? Oke, mungkin ini aku bakal lebih ngomongin terkait pendidikan ya. Oke. Buat aku sendiri, memilih pendidikan itu juga part of kemerdekaan. Ya. Betul. Ya. Dan pendidikan itu juga salah satu cara di mana bisa meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Dan jika sumber daya manusia kita meningkat, berarti Indonesia kita bisa maju. Betul. Jadi mulai dari pendidikan kita, dari apakah kita mungkin beberapa dari teman-teman di luar sana itu ada yang jurusannya masih dipilihin ortu atau masih diaturin sana sini gitu. Tapi coba deh dijalanin sepenuh hati gitu. Walaupun itu bukan sesuatu yang kita pengenin, coba deh dicari tahu dari sisi lain, apakah ada hal yang bisa kita enjoy di dalamnya. Mulai dari sana. Lalu terkait pendidikan juga, kita itu punya akses teknologi sekarang udah banyak banget. Walaupun pendidikan yang kita jalanin secara formal sekarang bukan sesuatu yang kita sukai ataupun yang kita enjoyin, kita bisa loh cari by internet, teknologi. Udah banyak kan kursus-kursus sekarang ya Pak Bu, yang bisa bikin kita itu meningkatkan skill kita, meningkatkan sumber daya kita dalam diri kita. Maksudnya lebih ke fokus ke diri kita, fokus meningkatkan diri kita ke arah yang positif. Exactly. Dengan begitu nantinya itu secara bisa dibilang snowball effect-nya nanti ke Indonesia kita juga. Iya. Benar. Starting from ourselves. Iya, starting dari kita dulu, dari diri kita dulu. Apakah kita bisa
melakukan sesuatu itu dengan hati kita ataupun apakah kita bisa enjoy dengan tanda kutip ini harus hal-hal yang positif ya, jangan sampai hal-hal yang malah menyimpang gitu. Betul. Setuju banget sih kayak Setuju memang banget. semua harus dari diri sendiri. Betul. Kayak Imam, kita kan hari ini sudah kedatangan dari background yang Mm-mm. berbeda-beda. Betul. Ada Umi Tuti di bidang lingkungan, Betul. dan juga ada Bapak Hikam di bidang politik, dan juga ada Perina juga Betul. mahasiswa kepemudaan dan pendidikan. Saya pengen tanya nih Kak Imam tentang background masing-masing sih sebenarnya. Boleh. Dari Bapak Hikam dulu mungkin. Oke. Sebagai analis politik senior nih Bapak, dalam aspek politik, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda untuk dapat berkontribusi dalam menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan sebagai bentuk implementasi rasa syukur akan kemerdekaan yang ke-77 ini? Ya, kalau saya sebagai pengamat politik dan pernah lah ya sebagai praktisi juga walaupun tidak lama gitu ya. Saya pikir sesuatu yang tadi dikatakan oleh Mbak Perina, yaitu memaknai kemerdekaan itu juga bisa dilanjutkan. Pengertian kemerdekaan itu kan bisa dua hal. Merdeka itu artinya merdeka dari dan merdeka untuk. Merdeka dari itu artinya kalau dibesarkan gitu, merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan lain sebagainya. Nah, merdeka untuk artinya merdeka untuk memilih, untuk menjadi apa, untuk melanjutkan apa, untuk mencapai apa. Nah, sekarang generasi kita setelah kita dimerdekakan oleh para leluhur pejuang kita ini, justru istilah Bung Karno itu kemerdekaan adalah jembatan emas untuk merdeka untuk tadi. Nah, karena untuk inilah maka kemudian kita harus berlomba-lomba mulai dari generasi yang pertama sampai sekarang ini mencari cara bagaimana memajukan. Nah, oleh karena itu saya beri contoh dalam saya dengan keluarga saya adalah anak saya juga mulai kecil itu diberi kebebasan kemerdekaan untuk mencari. Makanya tadi saya katakan kan, dia dari kecil itu sejak lulus saja sudah memilih untuk dirinya sendiri untuk pergi sekolah di luar negeri. Tidak ada saya suruh kamu sekolah ini, kamu sekolah itu, milih pendisiplin. Anak saya juga mengalami pergolakan pikiran. Mula-mula pengen jadi diplomat, waktu kemudian jadi periset, kemudian sekarang menjadi seorang ya saintis di dalam bidang industri. Itu semua ditentukan oleh diri sendiri, yaitu memilih untuk menjadi sesuatu. Nah, generasi muda itu mestinya juga, ya saya tidak pamer ya Mbak ya, tapi kalau bisa diberi kesempatan karena sudah merdeka, ya sudah reformasi dan lain, sekarang itu mereka memanfaatkan situasi ini untuk seperti itu. Nah, di Indonesia sekarang ini yang paling penting itu adalah melaksanakan kebebasan itu sesuai dengan koridor konstitusi kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Seperti Mbak Perina dan generasi Z-nya ini kan, mereka sekarang diberi kesempatan yang jauh lebih luas dari saya. Saya diberi kesempatan jauh lebih luas dari generasi sebelum saya. Nah, tetapi apakah generasi saya akan lebih mampu menggunakan kesempatan daripada generasi Mbak Perina? Belum tentu. Nah, kalau generasi yang anak saya yang milenial sekarang sudah lewat dari Z ya, dia untuk tingkat mikro kecil itu bisa dia. Sehingga dia kalau generasi ayah saya itu generasi pertama, saya generasi kedua. Generasi ketiga dia sudah mampu untuk sekolah sampai ke luar negeri dan kemudian mencapai peringkat yang cukup bagus di dalam dunia industri. Itu artinya apa? Mengisi kemerdekaan untuk menjadi sesuatu, untuk mengisi Indonesia, sehingga kita bisa berharap bahwa Indonesia pada momen 100 tahunnya nanti kita sudah lebih maju daripada sekarang, asalkan memang ada greget seperti yang saya katakan tadi itu. Merdeka untuk apa? Bukan merdeka dari apa, karena darinya itu kita sudah more or less sudah lewat lah. Kita ya mungkin masih ada masalah kemiskinan, masih ada masalah keterpurukan di dalam pembagian atau distribusi, tetapi more or less kita itu sudah mempunyai kapasitas untuk memilih. Nah, jadi generasi Z sampai
ke depan nanti itu punya keleluasaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan kemudian kesempatan itu malah dipakai untuk yang aneh-aneh begitu ya. Karena tantangan itu juga akan berbeda dengan yang saya seperti tadi, yang lingkungan tadi. Kalau di tingkat dunia ini sekarang terancam katanya oleh climate change. Nah, itu generasi-generasi yang mendatang itu juga harus concern di situ sambil meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka. Itu, Pak. Betul sekali. Wah. Benar-benar ya Kak, bahwa sekarang ada kemerdekaan untuk ya. Kemerdekaan untuk itu yang harus kita fokuskan hari ini. Dan juga mungkin generasinya Bapak Ika punya challenge-nya sendiri. Di kita sendiri apa? Contohnya dari climate change. Ini nyambung nih Kak. Oke, boleh ke Umi Tuti. Umi Tuti kan merupakan sebutannya nih Sri Kandi Bank Sampah DKI Jakarta. Iya kan, Mi? Aku banyak kepo juga pas dengar Sri Kandi, wah langsung ingetnya Umi Tuti. Ya kan? Terus Umi Tuti juga merupakan direktur dari Bank Sampah Universitas Budi Luhur. Nah, aku pengen tahu nih Umi kan programnya banyak bersentuhan dengan anak-anak muda melalui KKN ya kan, Mi? Mungkin bisa kasih tahu Umi programnya apa aja dan apakah anak muda setiap Umi datang KKN bareng anak muda antusiasnya luar biasa atau tidak atau seperti apa? Mungkin Umi bisa sampaikan. Oke. Memang kembali lagi biasanya kalau urusan pengelolaan sampah itu kan identik katanya urusan orang tua, padahal bukan urusan kita semuanya. Betul. Tanggung jawab kita semuanya. Nah, di sini memang di Bank Sampah Budi Luhur kita banyak punya program yang terjadi kan biasanya bank sampah itu mayoritas kan prakteknya hanya sebagai kayak saingan pengepul gitu nggih, Pak. Tahunnya itu hanya menerima sampah yang sudah dipilah, ditimbang, selesai. Padahal tidak. Kalau Bank Sampah Budi Luhur itu justru menjadi wadah atau agen perubahan masyarakat, bagaimana kita bisa belajar bersama, merubah pola pikir perilaku menjadi lebih baik sehingga tumbuh kepedulian, kesadaran terhadap sesama dan lingkungan. Itu yang paling utama. Nah, di sini kan memang kita harapkan tidak hanya orang tua yang mengurus di sana, tapi kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari mulai prasekolah kayak yang anak-anak belum sekolah, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan mahasiswa. Nah, di sini memang cara kita beda-beda untuk memaksimalkan mengedukasi mereka gitu. Contohnya tentang lingkungan. Nah, untuk kita bicara tentang lingkungan, peduli tentang lingkungan, bersahabat dengan lingkungan, sebenarnya banyak. Karena yang dinamakan lingkungan itu kan tidak hanya alam, tapi juga manusia, hewan-hewan dan secara keseluruhan. Bagaimana kita bisa berkasih sayang, bagaimana kita bisa bersahabat, bagaimana kita bisa saling peduli karena satu sama lain itu selalu berkesinambungan. Tidak ada orang bisa berjalan dengan sendiri. Makanya yang tadi dibilang anak ganteng Umi nih, bagaimana kita bisa membawa anak-anak KKN ini turun ke satu titik, mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan itu memang dari program kita, program Bank Sampah ini sendiri. Anak-anak mungkin yang mereka mempunyai jurusan di perkuliahan mereka masing-masing, Anda bisa mengekspresikan ilmu yang Anda dapat untuk bisa dibagikan kepada masyarakat, untuk bisa diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan SDM masyarakat dan potensi lingkungannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri, kita di sana, harapan kita ini seperti warna. Masyarakat itu adalah air putih. Saat kita ingin mewarnai masyarakat yang air putih ini, otomatis kan kita harus nyebur. Bukan masyarakat yang harus ikut kita, tapi kitalah yang harus mengikuti alur masyarakat. Jadi kita harus fleksibel. Nah, disinilah memang peran anak-anak memang sebelum turun itu biasanya kita selalu sharing-sharing ya sayang. Bagaimana kita turun ke masyarakat. Umi memang kerjaannya belusukan. Jadi kemana-kemana ke pelosok desa. Justru di sana kalau masyarakat bicara ke Umi tentang kita banyak tambah ilmu, tambah wawasan loh begitu Umi datang. Padahal kalau buat Umi justru terbalik. Umi justru yang dapat banyak ilmu, tambahan ilmu dan wawasan dari pembelajaran bersama masyarakat di sana. Selalu akan kita temukan di masalah masyarakat itu adalah ilmu yang mustahil yang bisa kita temukan di bangku sekolah dan di bangku kuliah. Karena di sana luar biasa, banyak solusi yang bisa kita dapat. Nah, dari sinilah makanya anak-anak muda juga mereka tidak akan takut untuk KKN turun di sana. Karena kita yakinkan
apapun basic Anda bisa berekspresi di sana. Tidak menuntut, tapi kita berjalan beriringan, kita fleksibel, kita ikutin mereka, kebutuhannya apa, kalau kita punya kita coba, kalau tidak berarti otomatis kita bisa sharing dengan masyarakat. Nah, untuk membangun Indonesia lebih baik, otomatis kita harus bersama-sama, bergandengan tangan, tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, yang porsi kita sama nggih Pak, karena harus bertanggung jawab dengan apapun sesuai dengan potensi kita masing-masing, sesuai dengan SDM kita masing-masing. Insya Allah dari banyaknya kekurangan kita, karena kita bergandengan bersama, mereka yang muda-muda ini akan bisa membantu kita untuk menutupi puzzle-puzzle kekurangan kita. Kebersamaan itu sangat dibutuhkan. Jadi tetap semangat anak muda, kalian bisa. Kalian bisa, of course. Semangatnya Bu Tuti bener-bener membara dan itu aja semangat ya. Betul. Apalagi yang muda-muda harus lebih semangat dikali 100. Harus lebih. Gitu. Nah tadi Umi Tuti sudah memberitahu ini program-programnya kepada anak muda juga, bagaimana cara mengajak anak muda untuk berkontribusi pada lingkungan tentunya. Untuk Perna sendiri, Perna itu aktif di As of Future Leaders dan juga di Kejar Mimpi SMB Niaga ya. Wow. Nah, dan juga kegiatan-kegiatan di kampus. Apa sih kegiatan-kegiatan Perina nih yang menurut Perna sendiri dapat berkontribusi kepada masyarakat dan juga rasa kebangsaan nih untuk Perna sendiri dan teman-teman di sekitar? Oke, mungkin salah satunya adalah mengikuti kegiatan Magang Merdeka ya, yang memang Magang Merdeka. Iya, Magang Merdeka ya emang dari 2020 mungkin itu udah dari pemerintah membantu kita tuh menghubungkan mitra yaitu perusahaan dan mahasiswa. Itu dipertemukan, kita dikasih kesempatan untuk belajar ke perusahaan secara langsung. Maksudnya gimana caranya kita berkontribusi langsung ke perusahaan dan itu pasti berefek ke perekonomian bangsa. Nah, dan kesempatan itu juga sih yang menarik banget, mengikuti kegiatan itu dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik, itu jadi salah satu cara sih menunjukkan rasa nasionalisme bahwa kita juga ikut loh membantu membangun perekonomian bangsa dengan terjun langsung ke dunia profesional. Wow. Gitu. Betul, berarti kemarin Perina ikut ya Magang Merdeka dan teman-temannya juga sekalian semua. Wah, ternyata banyak juga perubahannya kayak di zaman aku dulu masih belum ada Magang Merdeka. Nah, sekarang sudah ada. Itu salah satu contoh dan juga bukti nyata bahwa semakin tua nih, semakin bertambah umur Indonesia ini, semakin banyak program dan semakin lebih baik ya. Tentunya tidak mudah juga. Pasti butuh banyak perjuangan dari setiap individu. Oke, mungkin tadi aku juga ada sedikit highlight sedikit pernyataan dari Pak Hikam bahwa kan Indonesia menuju Indonesia emas nih. Untuk apa ya kan? Mungkin menurut Pak Hikam sendiri harapan-harapan buat Indonesia di umur 70 ini, 77 dan juga buat menuju ke Indonesia emas nanti umur 100 tahun nanti, kira-kira harapannya apa nih Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia sekarang? Untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk pemerintah dan seluruh orang yang terlibat. Ya, kita tetap harus konsisten ya di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, tantangan kita ke depan karena saking banyaknya ya, tentu memerlukan satu kesatuan, kebersamaan ya dari semua pihak, dan ini tentu juga tidak lepas dari kepemimpinan. Nah, oleh karena itu kita juga harus mendorong agar supaya para generasi muda ini tetap waspada, hati-hati, dan juga berpartisipasi dalam rangka memperoleh kepemimpinan yang lebih baik. Karena apa? Mereka juga akan menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, bahkan kalau kita lihat slogan di Presiden University kan, Anda tahu sendiri. Tomorrow's leaders come together. Ya, kan? Jadi memang kepemimpinan tetap menjadi kunci. Dan oleh karenanya akan sangat elok, akan sangat baik apabila generasi muda itu menjadi salah satu fokus di dalam rangka menyatukan dan mencari kepemimpinan yang terbaik. Dan bagi anak-anak muda juga, carilah pemimpin-pemimpin yang bisa merepresentasikan, yang paham, yang empati terhadap keinginan, kemauan, dan kemajuan dari
generasi Z, generasi milenial. Kalau generasi kolonial ini doanya saja yang diminta, dan kemudian kita akan melihat bagaimana nanti Indonesia akan ke depan. Sebab bagaimanapun juga dengan tantangan yang global dan nasional ini, kepemimpinan tetap akan menjadi requirement atau ya satu tuntutan. Dan oleh karena itu kita penting menyambut apa tadi Indonesia Emas. Indonesia masih tetap harus ada kepemimpinan yang memang betul-betul bisa mengajak kaum muda ini untuk memajukan bangsa ya. Jangan hanya karena global bisa kemana-mana kemudian lupa Indonesia. Jangan sampai ada tren ke situ. Saya memang agak konservatif dalam soal ini, bahwa Indonesia adalah yang nomor 1 duluan. Ya mungkin enak kalau hidup di luar negeri, tapi bagi saya lebih enak lagi di Indonesia karena kita akan memajukan Indonesia. Nah, semoga anak muda juga demikian. Betul Itu, sekali. Mbak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga. Bener. Betul sekali. Nah, kalau untuk Perina sendiri nih di umur sekarang ya, di umur berapa sekarang? 21. 21 tahun. Wah. Nah, buat teman-teman juga yang nonton podcast ini kebanyakan anak-anak muda ya. Apa sih harapan kamu nih untuk Indonesia ke-77 dan juga ke Indonesia 100 tahun 2045 Indonesia Emas? Oke, mungkin harapannya adalah sinergi dari kita lebih diperkuat, nggak cuma dari mahasiswa akademisi, universitas, ataupun lingkungan sekitar kita aja, tapi juga gimana sinergi ini juga dijangkau sampai ke atas, ke pemerintah, ke pemangku-pemangku kepentingan di sana. Jadi kita berharap bisa dijadikan dalam satu lingkaran. Kita bisa diberdayakan bersama, tidak ada hierarki yang bikin kita kesulitan nih untuk dijangkau. Kita sulit menjangkau yang di atas, ataupun yang di atas sulit menjangkau kita yang di bawah. Jangan sampai begitu. Dia berharapnya bisa setara, bisa sama-sama geraknya bersamaan, sejajar untuk memajukan Indonesia. Wow, what a words. Ya, Setara betul dan sekali. geraknya bersama-sama, Asya. Itu harapan Bersinergi. Bersinergi. Wow, harapan yang luar biasa dari Perina, dan juga pengen dengar juga dari Umi Tuti. Last but not least. Pasti Umi. Harus nih, Mi. Harus semangat nih, Mi. Kalau menurut Umi sendiri bagaimana nih biar kita tetap menjadi warna yang indah bagi Indonesia dan juga bagi Indonesia di 70 tahun ini, 77 tahun. Iya, Oke. harapan Umi. Siap. Harapan Umi. Untuk anak-anak Umi dimanapun kalian berada, pemirsa podcast kita hari ini, jadikan diri kalian manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bisa membuat orang lain itu bahagia. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Sesederhana apapun Anda, sekecil apapun diri Anda tetap bermanfaat dan berguna bagi yang lain saat Anda mau bergerak untuk menggerakkan masyarakat dimanapun berada. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Jadikan kemerdekaan kita ini menjadi merdeka untuk berbagi dan peduli sesama. Semangatnya tepuk tangan dong semuanya untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kak Imam tidak terasa, ternyata Betul sudah banget, ya. 30 menit lebih nih ternyata Kak Betul. Imam. Dan kita Mengulik juga- tentang kemerdekaan. Betul, dan juga mau ngasih tahu seluruh buat teman-teman sahabat bicara, pasti kan kepoy banget ya. Apa sih kegiatan-kegiatan dari sahabat bicara nih, podcastnya ada apa aja? Teman-teman bisa kepoin kegiatan seluruh dari sahabat Ganjar atau podcast sahabat bicara di media sosial kita, yaitu ada Twitter, Facebook, dan TikTok ya. Betul. Yaitu ada sahabat Ganjar. Kita juga punya Instagram sahabat Ganjar 2024, dan juga kita punya YouTube nih. Nanti nontonnya di YouTube official ya, sahabat Ganjar. Nah betul sekali Kak Imam, mungkin sedikit conclusion dari Betul. podcast kita hari ini adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan kita yang ke-77, Ya. yaitu berawal dari diri sendiri. Tantangannya nggak mungkin lebih mudah, pasti akan lebih susah juga. Betul. Tapi kita diberikan lebih banyak kemerdekaan, kebebasan untuk memajukan negara kita nih, merayakan ke-77 dan juga menyambut Indonesia Emas juga di 2045. Dan Betul. tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar Betul. biasa
kepada 3 narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Betul. Ada Umi Tuti, terima kasih banyak ya, Terima Bu. kasih. Sami, kembali kasih. Iya, Bapak Hikam terima kasih Baik, banyak. terima kasih Bapak. Dan juga Perina terima kasih banyak. Perina, terima kasih. Semoga podcast hari Betul. ini memberikan banyak ilmu dan manfaat Amin. kepada Amin. seluruh audiens Amin. podcast Habia Kak Imam. Amin. Betul. Jangan lupa kepoin terus ya podcast-podcast dari Sahabat Bicara, dan saya Imam. Dan saya Asya. Kami pamit undur diri dan selamat Merdeka Dirgahayu Indonesia ke-77. Betul. Betul sekali. Mungkin kita sekali lagi ya Kak Sekali lagi. merdekanya. Boleh. Mungkin nanti kita merdeka bareng-bareng ya. Ya, Ya, Bapak Ibu boleh. semuanya ya. Mungkin kita tes dulu kali ya. Tes dulu, tes ombak dulu. Tes Nih. ombak dulu. Heeh. Kalau kita bilang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka gitu ya, Ya, Bu ya. betul. Merdeka. Oke, bareng-bareng ya Kak Imam langsung ke tema Nah, ya. 1, 2, 3. Pulih Pulih lebih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Terima Merdeka. kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Oke, pembukaan Oke, kita kali ya. Asya. Halo, apa kabar Kak Imam? Alhamdulillah baik Asya, dan kita sekarang udah kehadiran Tiga yang narasumber. 3 narasumber yang luar biasa nih. Ada mati. Cek sound. Ini nanti kan akan diedit kan? Iya.